Jadi gegabah mereka sesat sampai ini. detik ini yang dia omongin tuh omong kosong semua. Nggak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena dia akan membentuk suatu opini di dalam pikirannya bahwa apa yang ada di pikirannya dia, itulah yang dia sampaikan kepada media. Cuman satu intinya, selama dia tidak diproses proses hukum yang mempunyai produk hukum di akhir, dia nggak akan selesai. Jadi kalau misalnya 2 orang ini tidak diberi RJ, diduga kuat mereka itu dalangnya, Bang. Kita duga kuat itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena dia mau mengekspos dirinya dia. Mengeksplor dirinya dia nggak bisa. Jadi dia ekspos dengan keadaan yang diputar balik semuanya. Bang, lama kita ketemu nih. Iya nih. Datang-datang bawa kasus gede. Wah. Bang Tommy ini lawyer dari Pradi Bersatu dan dia sekjen di situ ya. Sekjen Bang Ade. Wakil ketua umum. Wakilnya Om Boy Kanu. Iya. Jadi ini yang nyerang-nyerang Roy Suryo selama ini. Kan anggota Bang. Bareng sama tim kita juga. Iya, Bang Lecu ya. Lecumanan. Bang Lecumanan. Dia ketua umum 1. Ketua umum 1. Iya. Dia sama Bang Boy. Abang wakil ketua umumnya. Iya. Bang Ade sekjen. Wah, ini Pradi Bersatu lagi berkibar nih gara-gara bahas Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya, kasus pencemaran nama baik. Iya. Undang-undang ITE. Dan Bang Tommy ini sebenarnya termasuk salah satu lawyer yang kita mau tiap minggu lah ada di sini. Ilmunya. Tapi kasusnya banyak. Ini bukan endorse ya Bang ya. Kasus banyak dan tidak ada yang tidak tuntas. Itu. Kita ngobrol beberapa kasus. Ada yang kita ngobrol di studio waktu masih di lantai 3 itu. Iya. Ada juga yang kita ngobrol off cam. Jadi ini contoh lawyer yang bertanggung jawab dengan kliennya. Jadi tidak akan tenang sebelum persoalan yang diamanahkan ke beliau itu tuntas. Itu banyak sekali perkaranya. Nanti ya makanya kalau ada perkara, memang benar kata orang, pilih-pilih lawyer itu penting ya dalam urus kasus ya. Iya, nggak bakal mundur. Iya, dan saya ngobrol banyak sama Bang Tommy di luar kamera itu tentang kasus-kasus yang dia tanganin dan walaupun gak berisik, bukan jarang lagi, gak ada yang tuntas, gak ada yang gak tuntas. Semua tuntas. Ini endorse loh Bang. Endorse. Tapi kita kesini, ajak Bang Tommy kesini karena dia bagian dari Pradi Bersatu. Nah kita mau dengar nih pandangan hukum beliau tentang isu yang lagi rame sekarang ya kan. Dan terus terang aja Bang, sebenarnya kita merasa kasus ini udah anti klimaks. Tapi kan masih sering digaungkan terus sama Roy dan kawan-kawan. Jadi kita selalu minta pakar hukum, praktisi hukum di sini sebenarnya sudah lebih ke untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kasusnya seperti ini, ada argumentasi hukum seperti ini, maka yang sebenarnya kayak apa. Nah itu kepentingan kita kalau sekarang mengundang praktisi hukum, ahli hukum, bicara tentang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Nah, sekarang kita mau dengar dulu pandangan hukum Bang Tommy secara umum melihat persoalan ini sampai sejauh sekarang yang katanya tinggal nunggu P21. Iya, kalau melihat perjalanan ya kan, ini perjalanan kasus ini ya, itu kan jelas kita melihat nih ada sesuatu ya. Sesuatu ini kan yang kita juga memandang di luar daripada semestinya. Kenapa? Karena memang kalau boleh dilihat mereka-mereka ini nih semacam memang pertama nih membuat satu keonaran kegaduhan itu udah pasti ya. Yang kedua mencemarkan nama baik itu secara gamblang dan secara jelas udah kita yakini itu pasti. Ya kan? Masuk unsurnya. Gitu ya. Tinggalkan kita menguji. Karena jelas yang namanya sudah sampai diuji di kejaksaan, terus masih balik lagi apa yang dilengkapi untuk menyempurnakan nanti proses persidangan. Karena nanti takutnya ada lagi hal-hal PR apa yang kurang. Walaupun saksi itu udah banyak juga yang disampaikan. Dan sampai alat buktinya pun ada 700 kalau tidak 700 saksi juga udah saksi ada. Ahli 12. Saksi ahli 12, saksi itu sampai 100 ya? Iya kan? 100 lebih. Ini kan kita memandang perlu karena memang ini menjadi sorotan publik. Betul. Yang pertama. Yang kedua, itu menjadi syarat penting karena memang nantinya itu menjadi produk hukum. Betul.
Jurisprudensi. Makanya kenapa kejaksaan nih pasti nggak gegabah. Tetapi dalam hal ini memang kalau kita lihat perjalanan di dalam teori kasus-kasus yang kita flashback, yang selain kasusnya Pak Jokowi sendiri, ini banyak juga kasus-kasus yang menguji. Yang menguji nih, unsur pidana, bahkan juga proses apa yang menjadi syarat atau menjadi kekurangan, berkas dan lain-lain, apa yang menjadi kekurangan. Itu juga diulas lagi P19 dan dilengkapi lagi oleh penyidik. Tapi selama berkeyakinan penyidik dalam hal ini Polda Metro ya, saya yakin sekali pasti nanti dilengkapi dan pasti P21. Itu pasti. Karena kenapa? Karena jelas dalam penetapan tersangka ini sudah 2 alat bukti ya, cukup. Apalagi saksinya sebanyak dan semua udah. Nah, tinggal bagaimana menyempurnakan proses sidang ini kan tentunya diuji lagi. Bagaimana pengujian terhadap kasus ini. Apalagi nanti kan ada beberapa orang yang sudah restoratif justice. Bahkan menjadi perdebatan kan. Kemarin tuh menjadi perdebatan. Kenapa harus direstoratif? Kenapa nggak di bundling? Nah ini kan jadi rancu lagi, perdebatan lagi. Nah ini semakin terpancing si Roy Suryo dan Tifa ini kalau kita lihat ini semakin kenceng dia. Karena memang boleh dilihat semacam orang menjadi pahlawan. Ya, merasa diri pahlawan. Merasa dirinya pahlawan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara jelas mereka ini jelas-jelas membuat satu kegaduhan dan keonaran yang luar biasa. Kenapa? Ini kan Bapak ini seorang negarawan yang sekarang ini bekas presiden kita, presiden ke-7 yang harus kita juga junjung tinggi. Nilai kehormatannya. Negara aja masih menjaga dia. Negara aja masih menjaga dia. Dan bahkan dia sampai sekali tidak ada menghargai dan menghormati. Bahkan juga hukum pun namanya ditubruk gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang ini melanggar HAM katanya. Kan katanya melanggar HAM nih sampai sekarang. Di mana letak melanggar HAM? Orang dia nggak ditahan kok. Ya kan? Masih dia di luar kok. Bahkan juga masih Polda Metro masih beri kesempatan dia wajib lapor. Wajib lapor. Iya, wajib lapor. Jadi di mana letak HAM-nya? Karena dia kalau mau diuji ya sah-sah aja, namanya jaksa melihat berkasnya ada yang kurang dilengkapi, penyidik melengkapi berkas dan apa yang menjadi kurang, ya kan? Kalau perlu lagi dilakukan verifikasi para pihak lagi untuk memperkuat proses BAP-nya, ya itu juga bagian penyidik untuk bisa melengkapi sehingga kejaksaan langsung melakukan P21. Gitu. Ini sebenarnya banyak poin yang kita perlu gali untuk pelajaran buat pemirsa, Bang. Iya, jadi seruput gini. Dulu kopi kapal apinya. Iklan. Yang pertama, Bang, saya mau nanya, kan ini semua berawal dari penelitian mereka. Pertama mereka meragukan ijazah Pak Jokowi itu asli atau bukan berdasarkan postingan Sandi Purnama kan. Kemudian mereka melakukan penelitian. Nah, dalam perspektif hukum, Bang, penelitian yang sah itu seperti apa? Dan kalau di-convert ke penelitian Roy dan kawan-kawan ini sah apa enggak? Ya gini, kalau kita ngomong penelitian, bicara ijazah, ini kan cuma satu, ijazah itu palsu atau asli. Kan itu poinnya. Kalau ngomong bicara ijazah ya, ijazah ini asli dan palsu. Tandanya di sini diduga ada palsu. Diduga kan, masih ada duga. Kalau diduga palsu, tandanya ada pembanding pemalsuan. Nah sekarang yang pertanyaannya adalah, kan orang yang mengeluarkan ijazah ini siapa? Kayak semacam kita punya BPKB nih. Ada 2 BPKB mobil, satu asli, satu palsu. Diduga lah memakai BPKB palsu. BPKB yang palsunya menjadi pembanding kan. Kita bisa tahu bahwa ini asli, bahwa ini yang palsu. Kan begitu. Nah, yang bisa mengeluarkan statement asli dan palsu tentunya yang mengeluarkan kan Direktorat Kepolisian tentunya Kalau dalam hal ini kan. Polisi ngasih tahu nih. Dilihatlah pakai screen. Oh, nih palsu nih. Yang ini yang palsu. Sama dengan proses di UGM. UGM ngelihat ijazah Pak Jokowi, kita sama-sama paham. Sudah dipublish juga bahwa ini ijazah ini benar-benar asli. Produk dia dan dikeluarkan oleh dia. Lalu apalagi yang menjadi poin penting sehingga ijazah ini menjadi tidak asli menurut pandangan atau penelitian yang sesat ini gitu loh. Oh, ini penelitian sesat. Kenapa sesat, Bang? Karena sudah jelas yang mengeluarkan menyatakan ini asli, dia bilang palsu. Ini menurut penelitian dia ini palsu. Kan cuma ada 2 persepsi, bahwa ini asli atau ini palsu. Itu aja persepsinya. Kalau ini asli, yang palsu yang mana kan gitu. Kalau dia bisa menyatakan itu asli, itu palsu,
buktikan mana yang Aslinya. palsu. Yang palsu Yang dong. palsu. Bukan fotokopi, Oh. bukan scanan. Karena fotokopi itu pasti dari asli. Iya. Kalau begitu mana aslinya ditanyain ke Harus mereka. ada pembanding. Jadi Sampai gegabah detik mereka ini, sesat sampai ini detik ini yang dia omongin tuh omong kosong semua. Ini bahaya. Apa yang mau dibahas kalau omong kosong? Jadi sebenarnya kita ini ngebahas hal-hal yang nggak perlu sebenarnya dibahas. Ya. Kalau kita bicara hukum, tuh teori hukum itu adalah teori kepastian. Pasti, ini loh produknya. Nggak ada tuh kita hukum tuh nggak terang, kayak abu-abu. Saya udah meneliti, yang meneliti siapa? Bagian mana yang mempunyai kapasitas meneliti kan gitu. Itu dulu. Tapi kalau kita lihat di sini, dia keluar-keluar lah kemana-mana. Bicara sana sini, diundang di Rakyat Bersuara, diundang di podcast dimanapun, isinya ya itu aja. Omong kosong tapi. Itu lihat aja omongannya. Itu lagi, dan itu lagi. Jadi kita tuh gak pernah selesai, gak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena dia akan membentuk suatu opini di dalam pikirannya bahwa apa yang ada di pikirannya dia, itulah yang dia sampaikan kepada media. Bahkan juga ada lagi hal-hal lain, nanti penelitian lah, macam-macam lah yang ada. Semua dibahas. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Menjadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga ini gak terpecahkan, kan gitu. Cuman satu intinya, selama dia tidak diproses proses hukum yang mempunyai produk hukum di akhir, dia gak akan selesai. Nah, itu yang terjadi sekarang. Iya. Mereka udah gencar koar-koar bicara di mana-mana dengan keyakinan mereka atas penelitian, hasil penelitian mereka itu. Lalu tiba-tiba ketika proses hukum, kan Pak Jokowi melaporkan akhirnya, ketika proses hukum itu udah hampir sampai ke hilirnya, sudah sampai ke ujungnya, mereka malah minta polisi hentikan kasus ini kan. Itu ada apa? Kalau dalam hukum itu apa itu Bang? Penghentian proses hukum itu bisa dilakukan apabila proses hukum itu tidak ditemukan unsur pidana atau disebut onslah. Tapi tidak serta-merta onslah ini terjadi karena memang kita melihat di sini proses dari perjalanan hukum mulai dari tersangka terus diuji lagi di proses P19, ya kan? Nanti P19 itu sudah dilakukan beberapa banyak melakukan verifikasi lagi kan, balik berkasnya dilengkapi oleh penyidik menyempurnakan. Karena apa? Karena ini menjadi perhatian publik. Ya, jaksa penyidik harus hati-hati. Mau serta-merta nanti diuji lagi di persidangan terjadi satu hal sedikit aja kesalahan menjadi satu hal yang mereka jadikan temuan. Karena yang namanya proses pemberkasan mulai dari BAP, kejadian sampai proses dakwaan nanti, disusunnya dakwaan nanti, itu juga harus berkesesuaian. Nah, untuk itu makanya kenapa harus direstoratif ada, kenapa nggak bisa di blending kan gitu. Oh, bundling bareng gitu loh. Harus semuanya. Ini kalau kita bicara analogi hukum, ini adalah delik aduan. Di dalam laporannya Pak Jokowi. Delik aduan itu siapa pemegang kekuasaan atau pemegang daripada laporan itu adalah Bapak Jokowi. Jadi apabila orang yang sudah melakukan restoratif justice, tentunya Pak Jokowi punya hak dong untuk memaafkan atau merestoratif salah satu orang. Lalu gitu. Pak Ugro bilang kan gini Bang, kan semua proses restoratif justice itu kan dimulai dari kepolisian lalu dipertemukan dengan Pak Jokowi. Betul. Kemudian keputusannya dengan surat ketetapan dari pengadilan. Betul. Ya kan, berarti ada yang dicabut kata dia di pengadilan ini berkasnya. Nah, menurut Pak Ugro adalah sesuatu yang tidak logis ketika itu pengadilan sudah mengeluarkan surat ketetapan pencabutan berkas, tapi perkara yang sama ini masih akan terus dibawa ke pengadilan. Betul, bisa dibawa ke pengadilan. Restoratif justice itu tidak menghilangkan nilai pidana, itu setuju saya. Setuju. Tetapi begitu limpah di pengadilan nanti, proses ini menjadi satu kesatuan memang. Tetapi restoratif justice itu diatur di Undang-Undang KUHP baru, bahwa boleh dilakukan restoratif lagi di dalam proses penuntutan, mulai dari penyidikan, tersangka, penuntutan, itu boleh. Jadi boleh aja dilakukan pada waktu penuntutan dia akan lakukan restoratif justice. Itu delik aduan, kita yang mengadukan. Boleh kita lakukan restoratif karena orang ini sudah mengakui kesalahannya. Oh, jadi restoratif yang dia didapat Rismon kemudian SP3 itu Egy Sujana. Itu adalah produk yang dari Polda Metro untuk dibawa nanti ke persidangan. Ya nanti bisa dijadikan saksi bahwa perjalanan peristiwa kejadian hukum itu sudah dilakukan restoratif justice. Tapi
mulai dari pihak kepolisian. Tapi restoratif justice itu tidak serta-merta menggugurkan nilai pidana, perkara Nggak bisa, pidana. nggak menggugurkan pidananya. Karena memang dua orang ini yang masih dalam proses. Karena mencari satu kejadian peristiwa hukum ya, itu bisa jadi dua orang ini nanti di persidangan ini adalah pelopor atau pemicu daripada semuanya. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu nih nanti fakta sidang. Otaknya ini. Nah, otaknya bisa juga kan gitu. Nanti kan di fakta sidang kita kan ngelihat nih perjalanan saksi, bukti dan lain-lain mengarah ke ngerucut itu kayak piramid. Jadi analogi hukum itu bisa saja melakukan satu persepsi yang berbeda. Tetapi dalam hal ini kita lihat ujungnya. Karena dalam teori hukum yang baru ini, undang-undang baru ini lebih bagus. Kenapa? Mengerucutkan segala sesuatu menjadi terbuka bahwa proses hukum itu bisa dilakukan dengan bagaimanapun caranya. Sehingga kita bisa tahu produk hukumnya. Nah yang jadi persoalan mereka juga yang mereka pertanyakan, kalau yang dipakai KUHP baru, nah di situ ditentukan bahwa RJ itu tidak berlaku untuk para tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kan Rismon sama ancamannya sama Roy 12 tahun. Itu gimana bisa? Iya tadi saya bilang, memang kalau di bawah 5 tahun itu lebih kepada proses hukum itu yang namanya restoratif justice. Di mana hak-haknya sudah dipenuhi masing-masing pihak. Tetapi dalam hal ini kalau dilihat dari proses yang laporan Bapak Jokowi, tentunya kalau kita lihat di sini bukan prosesnya 5 tahun saja. Tapi dalam proses ini adalah bagaimana memberikan satu efek jera ataupun meyakinkan di dalam proses hukum ini bahwa pelaku inilah yang menjadi poin penting. Sebenarnya memperkuat daripada proses hukum pada waktu limpah di kejaksaan ini. Itu yang paling terpenting sebenarnya. Pelaku ini ya, bukan. Jadi pasal-pasal itu juga tidak bisa diterjemahkan secara karena bukan pasal pembunuhan, gitu. bukan pembunuhan, bukannya narkotika, bukannya itu yang terorisme. Tidak ada. Tertutup pintu untuk RJ. Kalau terorisme, pembunuhan, narkoba itu nggak ada RJ. Betul. Karena mencari satu dalang dalam peristiwa yang sangat menggegerkan negara ini, tentunya ini harus dibuat produk hukum. Jadi kalau misalnya 2 orang ini tidak diberi RJ, diduga kuat mereka itu dalangnya, Bang. Kita duga kuat itu. Nah nanti kan berkembang. Iya. Nah kita bisa tahu nih. Karena memang di dalam satu pemerintahan, di dalam era politik, kita nggak tahu seperti apa pergerakannya. Kan memang dari awal banyak yang bilang bau politiknya kenceng banget ini kasus. Mungkin gak Bang, mereka kan udah RJ. Artinya kan Pak Jokowi memang mau berdamai dengan 3 orang itu. Menerima permintaan maaf lah. Walaupun Bang Egy merasa mengaku dia tidak minta maaf. Tapi sudah, yang penting mereka udah RJ, ada SP3. Mungkin gak permintaan penghentian penyidikan ini Bang, untuk kasus ini jangan dilanjutkan ke pengadilan, itu tujuannya juga politis. Karena gini, nanti kalau berhenti, berarti isu ini akan terus terbuka. Karena tidak ada kepastian hukum kan. Artinya bisa digoreng kapan aja. Betul. Yang jadi katanya, bom waktu ya. Yang katanya kepentingannya kan 2029. Nah dengan kalau polisi memenuhi permintaan mereka untuk menghentikan, mereka bisa berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Karena toh penegak hukum pun tidak mau melanjutkan proses itu sampai ke pengadilan. Ini di luar pasal aja ini, secara logika aja. Menurut Abang menangkap itu gak bahwa kalau dihentikan mereka akan terus menganggap bahwa diri mereka benar, toh nggak dilanjutkan ke pengadilan. Iya itu, makanya kenapa kita yakin bahwa ini jelas pasti sampai ke pengadilan dan pasti sampai ke penuntutan dan juga putusan. Karena memang kalau kita lihat dari perjalanannya, memang apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan berulang-ulang, itu unsur hukumnya berkelanjutan. Unsur hukumnya berkelanjutan. Kita lihat aja di media sosial, terus aja dia lakukan itu. Dan berulang-ulang. Dan dia selalu menggoreng segala sesuatu kata demi kata, bahkan juga mempersepsikan, mendeskripsikan, dan juga menjudge juga. Selalu lebih parah sekarang ini daripada kemarin-kemarin. Kemarin dia masih berhati-hati, tapi sekarang ini udah lebih parah. Artinya apa? Apa yang tindak pidana dia lakukan itu berkelanjutan. Kita paham sekali, karena ini jejak digital. Terus saja, terus lagi. Ini kan sesuatu hal yang menurut kita, ya kalau kita bicara ilmu hukum ini dia melakukan suatu tindakan yang berulang-ulang. Nah, sesuatu yang berulang-ulang tentunya menjadi kuat nanti di waktu fakta sidang. Apa?
dia lakukan dengan menjudge seorang tanpa dia tahu penelitian itu dari mana, bagaimana hukum itu ditegakkan, apa yang harus dia lakukan kalau itu dia nyatakan itu asli dan palsu, dan bagaimana cara mengujinya palsu dan asli. Dia kan harus lakukan itu dulu. Yeah. Penelitian nggak serta-merta penelitian, semua orang kan punya dasar. Betul. Ya, nggak bisa dia bilang penelitian. Orang buku aja udah jelas sudah tersebar pada waktu itu, terus ditarik lagi karena penelitiannya dia anggap ini ada. Iya kan, Bang Rismon kan. Tentunya nih hal-hal yang perlu juga menjadi satu dilema kita. Ya kan, dilema kalau wah yang ini aja udah bilang penelitian aja masih ditarik lagi. Kan dilema dong. Apalagi seorang Roy Suryo yang bilang meneliti ijazah Pak Jokowi dibilang palsu. Ya kan? 99,9%. Bahkan juga itu dia bilang bohong lah, ngejudge segitunya. Nah itulah yang menurut saya ini jadi cermin untuk bisa diuji nanti di persidangan. Jadi kalau bicara dia minta dihentikan, dari mana? Dasarnya harus dihentikan gitu. Itu kalau yang teorinya bundling tadi seperti kata Pak Ugro, enggak juga. Karena nanti di persidangan ditanya lagi kan, kenapa harus ada restoratif justice? Tentunya Pak Jokowi kan tentunya memberikan satu statement bahwa orang-orang ini terpicu lah oleh dua orang ini. Ya ternyata kan makin mengerucut, ya kan? Makin mengerucut makin tahu, makin paham nih. Oh ternyata inilah orangnya. Kan gitu. Dan nanti di persidangan itu yang akan lebih banyak diulas itu pembuktian ijazah atau tindak pencemaran nama baik dan fitnah, Bang. Sesuai pasal aja 30, 311, pasal 32, 45 junto, pasal Undang-Undang ITE 27A. Itu semua dia gabung, dia pencemaran nama baik. Dijadikan satu menjadi pasal berlapis sehingga itu dia makan itu semua. Nanti kita tinggal uji pasal mana yang bisa dalam proses nanti fakta sidang yang bisa masuk di situ. Karena ada dan atau dan makanya pasal-pasal utamanya ya udah masuk ya tentunya kita harus buktikan nanti. Ya kalau mencemarakan nama baik selama itu nggak ada produk hukum dia mencemarkan nama baik, dia lihat di medsos berulang-ulang tentunya masuklah unsurnya. Itu udah yakin, ya kan? Tinggal dia sebarkan lagi di media sosial, terus dia bikin kegaduhan dan lain-lain. Nah itu kan juga bagian semua kan dan negara ini kan jadi gaduh pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman gitu Bang ya. Iya, dari mulai penuntutan nanti diuji nanti setelah itu baru putusan kan gitu. Oke. Jadi secara hukum permintaan menghentikan kasus ini tuh masuk akal apa enggak Bang? Secara hukum. Saya nggak bisa tahu bahwa ini dihentikan, nggak akan bisa. Jadi nggak masuk akal permintaan. Nggak masuk akal kalau dihentikan tuh nggak masuk akal. Ini harus lanjut dan harus disidangkan, harus dibongkar ini. Oke. Kan selama proses ini kan Refli dan teman-teman itu juga lawyer Roy kan melakukan beberapa upaya hukum tuh. Misalnya MK gugatan berhasil ya kan. Ditolak sama MK. Lalu mereka juga bersama beberapa jenderal purnawirawan itu melaporkan penyidik Polda Metro Jaya karena dianggap penyidikan ini ya seperti bahasa Kozinudin tuh pakai KUHP Solo. Jadi menurut mereka ini tidak sesuai proses of law-nya nggak jalan ini karena penyidiknya di bawah intervensi atau tekanan dari pengaruh Pak Jokowi, itu persepsi mereka. Lalu kemudian mereka ke DPR, nggak digubris juga sama DPR, ke Komnas HAM kalau tidak salah. Nah ini penting juga, emang ini melanggar HAM mereka Bang? Di mana letak melanggar HAM-nya gitu kan, harus dia buktikan dulu gitu kan. Kalau saya di sini nggak ngelihat ada pelanggaran HAM. Kalau lihat Pak Jokowi ini sangat terbuka. Pak Jokowi ini orang negarawan yang kita lihat sangat terbuka. Kenapa terbuka? Orangnya wise, dia ikutin aja jalan. Coba kalau kita lihat flashback ya, di zaman era Orde Baru, ada yang bisa menghina presiden, bahkan bekas presiden. Baru menghina aja udah hilang Bang. Jangan muncul di TV ya. Jangan keluar dari pekarangan rumah aja hilang. Nggak usah di itu. Ya kan? Zaman terus berlanjut nih sampai zaman sebelum Presiden Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati, mana ada? Karena ini ada hal yang menurut saya. Dan lucunya mereka boleh dibilang menyerang Pak Jokowi itu setelah dia turun Bang, kan udah bukan, maksudnya itulah secara tata negara dia udah bukan presiden lagi. Itu makanya saya ngelihat di sini ini ada sesuatu yang begitu nanti ini terbuka kelihatan siapa sebenarnya nih mereka ini. Oh, apa itu yang ditakutin? Apa itu yang ditakutin? Kalau ke pengadilan ternyata terungkap semua bahwa ini bukan persoalan hukum ini. Iya. Lebih banyak
politiknya. Bisa jadi, segala sesuatu tuh bisa terjadi, bisa aja kita melihat. Karena paradigma, tadi saya bilang paradigma di dalam era mau 2029 ini tentunya pergerakan, pergeseran, bahkan gejolak tuh pasti ada. Oleh karena itu mungkin hal-hal yang membuat satu pergerakan, membuat satu keonaran, bahkan juga ada sinyal-sinyal lain yang tentunya ini kan juga perlu kita khawatirkan. Oke. Itu yang tentunya kita tim hukum Pak Jokowi juga berprinsip kita ikutin aja prosesnya. Kita ikutin prosesnya, kita kawal prosesnya. Bahkan kalau memang ini dirasa perlu untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang preventif untuk bisa menjaga Bapak, tentunya ini akan kita lakukan bagaimanapun nanti Dalam teknisnya. hal, dalam arti Roy dan kawan-kawan tuh harusnya ditahan dulu. Iya. Harus ditahan karena menjadi catatan penting. Makanya sebenarnya di mana letak HAM-nya tadi kan gitu. Kita ini sudah dikasih kesempatan untuk bisa dia berbenah diri, melakukan verifikasi yang baik, bukan malah lebih parah menjudge-nya. Kan kita lihat nih di medsos sekarang dia tampil di TV semakin gila, semakin menggebu-gebu. Bahkan ribut lah semua dengan tim-tim kita kan. Itu kan udah mencontohkan orang yang berjiwa bukan berjiwa kenegaraan. Kalau dia jiwa kenegaraan nggak begitu. Unsur edukatif ya. Unsur edukatif. Udah hilang. Udah garis besarnya seperti ini, nggak usah lah. Batasan etika moral udah ditabrak semua. Kita ngeliat tuh udah kayak main ludruk. Udah tarik sana terus gitu, udah nggak sehat lagi gitu kan. Gak elegan lah kita nonton. Iya, jadi terpancing lah kita nih tim-tim kita nih. Dan dengan debatnya udah menyerang personal ya Bang ya. Udah nyerang personal, bahkan semua orang dibilang kamu bodoh, kamu ini kan udah. Nah, semua udah. Kemudian mereka balikan. Semua ini karena Pak Jokowi. Jahat Pak Jokowi ini. Gara-gara dia kita berantem, bertengkar. Sebenarnya itulah dirinya dia sendiri, bukannya Pak Jokowi. Diri dia sendiri yang dia cerminkan itu sebenarnya untuk bisa ekspos ke orang banyak, publik. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena dia mau mengekspos dirinya dia, mengeksplor dirinya dia nggak bisa, jadi dia ekspos dengan keadaan yang diputar balik semuanya. Itu yang terjadi. Kalau saya lihat kita kan ngikutin perjalanannya. Kalau orang waras mah kan kita tahu. Kalau waras nggak tahu kita, ini nggak beres gitu loh. Ya. Ada yang enggak, ada yang minus ini ya. Minus, karena apa? Perjalanan kita udah tahu semua. Udah proses tuh udah kita ikutin. Jadi kalau negara ini udah nggak ada ininya lagi, guidance-nya, kita rasa udah kacau ini. Logika hukum dibolak-balik. Dibolak-balik, diputer balik semua. Orang yang bicaranya apa diputer lagi. Ini kan udah nggak sehat. Saya rasa nih udah di luar daripada koridor hukum ya. Hukum udah nggak ada lagi. Jadi udah bicara perception. Serangan pribadi. Serangan pribadi, udah keinginan dan keuntungan dia. Jadi pesanan juga bisa kita duga. Pesanan ini yang saya nggak tahu juga ya kan. Tafsir ini pesanan ini. Iya, mungkin aja. Tapi kan memang banyak orang kemudian menyadari itu Bang, bahwa wah ini Roy nggak main sendiri gitu. Iya, makanya ini kan di luar nalar sebenarnya. Di luar nalar logika kita. Kalau dia bilang wah saya nggak dibiayain, nggak di ini, kita melihat apa sih tendensinya, apa sih goalsnya, buat apa, ya kan? Terus kenapa sih dia melakukan hal ini terlalu masif banget gitu loh, terlalu masif, terbentuk intens gitu banget. Ya itulah yang terjadi. Memang eranya sekarang memang era yang sedang dilakukan segala sesuatu tuh bebas untuk berkomentar. Sekarang ini, baik itu hal yang buruk, baik itu hal yang benar, tetapi kadang-kadang dicampur adukin. Karena sekarang eranya udah nggak ada guidance nih. Kalau dulu masih ada orang yang keluar-keluar tiba-tiba langsung dicomot. Mau kayak gitu lagi Bang? Ya iya, itu politik yang bagus. Tapi kan sekarang ini eranya memang dikasih kesempatan orang untuk berekspresi. Orang untuk bisa menjelaskan sedetil mungkin, sejelas mungkin. Tapi bukan berarti mereka ini seenak-enaknya aja melakukan satu. Karena di sebelah sana itu ada hak orang lain juga kan. Iya, melakukan sesuatu tindakan yang benar-benar mencemarkan nama baik orang, menjudge orang, tanpa juga dasarnya juga nggak kuat. Itu juga ya makanya sekarang ini mereka ini karena menggandeng beberapa orang, beberapa massa, sehingga orang lain tuh di framing untuk bisa mengikuti apa yang dia mau. Bahkan sempat ada isu
Pak JK itu kayak ditarik-tarik untuk ikut membela masuk dalam pusaran persoalan ini. Iya, padahal Pak JK itu nggak ada ininya. Dan keterangan lawyernya mengatakan dia Pak JK itu hubungannya baik-baik aja sama Pak Jokowi. Jadi orang yang benar-benar tidak tahu nanti memang ini yang membuat kekacauan ini. Makanya harus ke pengadilan supaya dalang sesungguhnya itu benar-benar bukan Roy yang main wayang itu Bang ya. Roy bukan. Ya dialah yang tahu prosedurnya dia sama Tuhan lah. Dia main wayang di TV sebagai dalang, tapi dalam kasus ini bisa jadi dia wayangnya. Dia wayangnya. Dalangnya kita masih cari, tunggu di pengadilan itu. Iya. Makanya nanti lambat laun kan pergerakan tuh nongol di ujung-ujung nanti. Iya. Nanti di ujung-ujung udah kelihatan tuh. Oh, gesernya ke sini. Arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Oke. Terima kasih Bang Tommy. Begitulah. Tapi kesimpulan Abang secara umum nih dari perjalanan persoalan ini yang kita sama-sama semua termasuk penonton Cumi Bang, mereka tidak sepakat kalau kasus ini dihentikan. Karena menurut mereka beberapa komentar itu mengatakan enak aja. Selama ini kita secara mental, psikologi dan semuanya terganggu, tersedot ke persoalan ini. Dan kita tunggu hasil akhirnya tiba-tiba mau dihentikan. Kalau Bang Tommy, apa kesimpulan Abang sementara melihat persoalan ini sampai sekarang? Ya nggak segampang itu. Dia bisa mau menghentikan tuh nggak segampang itu. Karena memang perjalanannya sudah panjang. Terus dia lakukan tindak pidana yang disangkakan itu udah berulang-ulang. Sampai detik ini, sampai dia lakukan itu. Jadi saya rasa kita tinggal menyempurnakan proses hukum ini sampai dengan persidangan. Jadi proses yang dinamakan P19 dan akan dilakukan tahap P21 dan nanti tahap 2, Roti ini harus ditahan di kejaksaan. Dan segera langsung disidangkan. Oh, saya kira tadi Roti beneran. Roti Tifa. Oh, Troya Bang. Harus ditahan. Kenapa? Ancaman hukumannya 5 tahun. Menjadi apa? Menjadi syarat penting. Untuk apa? Untuk menjadi syarat penting buat masyarakat yang tahu tentang hukum bahwa hukum itu bukan hukum pengawasan. Tapi walaupun itu kasus pencemaran nama baik. Karena ada yang berpendapat kasus pencemaran baik itu jarang ada penahanan. Tapi karena ancaman nama baik, tapi kan ada undang-undang ITE yang dilakukan berulang kali. Di situ kan pasalnya jelas tuh. Jadi dari segi itu mereka layak ditahan. Iya kan? 45 itu jelas di situ. Di atas 5 tahun itu. Jadi kalau saya lihat ini udah sempurna sebenarnya. Tinggal nanti menyempurnakan lagi di proses fakta sidang. Karena fakta sidang itu kan jelas nanti. Pasal yang disangkakan, alat bukti yang disajikan oleh kepolisian pada waktu itu. Dakwaannya juga. Bang, berarti permintaan banyak orang yang merasa terganggu dengan persoalan ini supaya orang-orang ini ditahan dulu biar gak gaduh terus di ruang publik. Itu bukan permintaan sentimental ya Bang. Karena mereka gak suka, mereka kesel. Tapi secara hukum tuh bisa dipertanggungjawabkan. Iya, sebenarnya pada waktu dia tidak ditahan di kepolisian, dia lakukan wajib lapor, sebenarnya dia sudah berikrar, nggak usah ada keluar-keluar lagi. Tetapi sampai detik ini kita lihat lebih parah, nggak ada rasa takutnya. Kita jadi bertanya kan, ada apa sebenarnya ini orang? Kan gitu. Berani sekali. Kok berani sekali? Padahal itu bagian dari ini. Orang jadi tersangka, masih dalam wajib lapor tuh kan masih dalam pengawasan di Polda Metro, ya kan? Harusnya dia membenah diri untuk bisa mempersiapkan di proses persidangan atau berupaya hukum kalau dia mau upaya hukum. Mau pra peradilan kah? Ini kan sebut pra peradilan tapi atau di TV mau dia gelar perkara kah? Di TV doang, nggak ada juga itu kita lihat. Ya kan dia nggak ada. Bahkan dia gandeng lah orang-orang lain untuk bisa menjadi simpatisan dia, untuk bisa menggugat segala macam dan lain-lain ya. Dengan cara-cara itu, terus dia ke podcast lagi, dia ke lihat TV di channel TV, banyak deh channel TV dan isinya adalah menghujat lagi. Apa yang dia lakukan? Sekarang sudah dijadikan tersangka, bahkan sudah dalam pengawasan Polda Metro, masih juga begitu. Gimana nggak bikin geleng-geleng pihak kepolisian? Ini kan jadi contoh juga. Orang kalau yang namanya dia jadi tersangka, udah wajib lapor, udah aja dia bebenah diri nih. Bebenah diri untuk sampai ke persidangan. Nah, akan kita buktikan kalau dia tidak ada upaya hukum lain. Orang bilang kalau orang sudah dilaporkan separuh kaki udah tersangka. Betul. Kalau udah tersangka separuh kaki udah di penjara gitu. Iya. Tapi mereka bebas-bebas. Masih aja. Bebas dan masih ngomongnya makin kencang sekali kalau kita lihat di TV. Dan tidak ada rasa takutnya. Jadi buat kita penegak hukum ini harus cepat bertindak. Harus diberi kepastian hukum. Udah. Jadi presiden buruk nanti soalnya. Kalau semua tersangka kayak itu repot juga ya. Iya. Jadi nanti kita khawatir hal-hal kayak gini kan nih jadi kayak buat main sama orang-orang yang tidak berkepentingan seperti ini ya. Dia masih bisa
leluasa lobby sana sini ngomong. Iya, Iya, makanya benar kenapa juga. tim kita nih kesel sekali dengan orang-orang ini gitu loh. Karena kita lihat udah di luar batas nalar, di luar batas logika udah nggak main. Mereka memberikan pelajaran hukum yang sangat buruk ya. Iya. Karena Dan kalau selalu kita berulang. lihat ya Bang, kalau misalnya tersangka-tersangka yang lain itu Iya. mau di doorstop aja, ya kan begitu keluar dari ruang penyidikan mau di doorstop Dia aja pasti kan no polisi comment. larang-larang. No Dan comment, polisi dia nggak boleh. Iya, lo nggak boleh nggak karena nggak boleh kan. Ini setahun lebih mereka ngomong terus. Iya. Ngeri Dalam juga. blending dia ditersangkain aja masih bisa begitu. Kita lihat seperti apa nih. Terus tiba-tiba minta hentikan. Sekarang Makanya, menghentikan. karena udah capek ngomong. Udah capek nih kita udah nggak punya bahan lagi. Iya. Udah berhenti aja ya. Berhenti enak aja, Lu saya pikir enak ini aja. lomba pidato. Iya, kayak dunia pemerintah punya dia Punya kan. dia. Gitu. Iya. Betul ya, benar juga sih secara hukum memang ini presiden yang sangat buruk nih. Iya. Iya. Tapi kalau lihat kejaksaan saya yakin lah. Karena Iya. memang kejaksaan ini kan harus hati-hati. Ada 9 jaksa ya Bang. Iya, 9 Itu jaksa. jaksa terbaik yang diturunkan. jaksa Karena untuk memang mengurus itulah kasus ini. yang kita nggak mau cari celah. Harusnya gitu ya. Pemerintah kita harus lebih baik. Kenapa? Karena nanti produk hukumnya di ending tuh Iya. akan lebih equal. Betul. Lebih bersih lah. Lebih Iya. tahu bahwa ini seimbang antara apa yang dilakukan dengan apa yang dijatuhkan hukuman. Betul. Itu harus seimbang. Ya itu demi reputasi kejaksaan juga ya Bang. Iya, Karena reputasi polisi kejaksaan. udah melakukan itu dengan sangat baik. Sangat berhati-hati dan Iya. sangat baik. Jadi saya rasa ini sudah teruji. Bahkan juga dari Dir Krimum Polda Metro udah menyatakan bahwa pentersangkaannya Roy Suryo CS itu sudah cukup bukti. Iya. Tinggal diuji di persidangan untuk melengkapi segala berkas dan hal-hal yang dilakukan untuk nanti di fakta sidang tidak ada hal-hal yang kurang. Iya. Dan ujung-ujungnya kepastian hukum. Ujung-ujungnya kepastian hukum. Iya. Supaya kalau nanti mereka mau goyang lagi, jangan pakai isu ijazah lagi kan udah. Betul, diputuskan. udah ada produknya. Pakai isu lain nih Isu kalau lain. mau menuju ke 2029 nih, jangan produk ijazah lagi. Iya, betul. Gitu. Baik, terima kasih Bang Tommy. Baik, Bang. Pemirsa, itulah obrolan, banyak poin yang pemirsa bisa tangkap dari sini, terutama dalam hal kita berurusan dengan hukum memang harus hati-hati. Jadi tidak bisa seenakan bicara apapun itu persoalannya, biarkan kalau itu sudah masuk ke ranah penyidikan apalagi ya Bang. Betul. Ya, itu harus hati-hati karena bisa jadi setiap pernyataan setelah Anda jadi tersangka itu bisa jadi bukti baru malah buat baru, polisi iya. kan. Terima kasih Bang Tommy. Baik. Pemirsa, Sama-sama Bang Vincent. sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.